ingin mencari tahu seperti apa kasus ini, pastinya kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis. Ada Camar Henda yang sudah berada di gedung kantor Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat pagi, Camar. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Bayu, Zila dan juga pemirsa. Seperti kita ketahui bahwasanya beberapa waktu sebelumnya ini sempat ramai beberapa video di aplikasi X ataupun juga sebelumnya Twitter. Ini berkaitan dengan tingginya harga kepabeanan. Namun apakah benar hal tersebut ya? Kita saat ini akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Munawaroh selaku pemeriksa Bea Cukai di Mahir di Pasar Baru. Ya, baik, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat pagi, Mas. Baik, Mbak Munawaroh, ini bisa dijelaskan sebetulnya apa perbedaan antara barang bawaan dan juga barang kiriman? Ini ternyata berbeda ya. Kalau di sini di Pasar Baru ini melayani untuk barang kiriman ya? Oh ya, siap, izin Mas. Untuk di Bea Cukai Pasar Baru sendiri, yaitu kami memang proses bisnisnya hanya barang kiriman. Barang kiriman itu adalah barang yang dikirim oleh luar dari luar melalui penyelenggara pos. Penyelenggara pos di sini yaitu perusahaan jasa titipan atau PT Pos Indonesia. Nah, tadi Masnya kan barang bawaan. Nah, kalau barang bawaan penumpang itu mereka yang datang dari luar negeri bersama dengan penumpangnya dan barang bawaannya. Tapi kalau barang kiriman itu hanya barangnya saja yang dikirim. Seperti itu perbedaannya, Mas. Itu yang ramai berarti adalah barang bawaan begitu ya, Mbak ya? Barang bawaan penumpang dan barang kiriman juga. Ya. Ini kalau kita bisa bicara mengenai kepabeanan, sebetulnya harga ataupun juga ketetapan untuk pajak barang bawaan dari luar kemudian ke Indonesia ini kan maksimal adalah 500 USD. Apakah sama untuk barang bawaan dan juga barang kiriman? Jadi untuk barang bawaan penumpang memang PMK-nya pun berbeda, Mas. Untuk barang bawaan penumpang itu ada di PMK 203 tahun 2017 yang mana penumpang mendapatkan pembebasan 500 USD per penumpang. Ya, jadi mereka boleh mendapatkan pembebasan 500 USD itu terkait barang bawaannya. Tapi kalau untuk barang kiriman itu dia tidak dapat pembebasan 500 USD, melainkan nilai barang. Apabila nilai barangnya 3 sampai dengan 1.500 USD, maka akan dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya. Seperti ini kan banyak kali miskonsepsi di masyarakat mengenai aturan yang berlaku begitu ya, terutama untuk kemarin yang sempat viral begitu. Sebetulnya dari Bea Cukai sendiri kan sudah ada aturan tersendiri begitu ya. Ini kalau dari Bea Cukai Pasar Baru, apa yang kira-kira apakah pernah ada kasus begitu yang serupa atau mungkin banyak masyarakat yang tiba-tiba marah-marah begitu karena barangnya tidak bisa diklaim? Oh, siap. Untuk kasus-kasus seperti ini karena memang kan barang kiriman ini barang kirim dari orang pribadi ya, Mas. Mungkin jadi pribadi ini atau masyarakat ini belum tahu terkait aturannya. Apa sih perbedaan ataupun aturan yang ditetapkan dari PMK itu sendiri. Makanya di sini kalau kami sering melakukan edukasi personal, Mas, kepada masyarakatnya. Tentu dengan media sosial yang kami punya, dengan collab bersama dengan kantor pusat tentunya. Seperti aturan-aturan terbaru. Sekarang kan ada aturan terbaru juga dari Kementerian Perdagangan, yang mana untuk barang kiriman sama barang penumpang tuh beda. Ya, jadi untuk barang kiriman itu di peraturan Permendak yang 7 tahun 2024 itu ada pembatasan-pembatasan. Tapi kalau untuk barang bawaan penumpang itu tidak dibatasi. Nah, itu harus masyarakat memahami. Ya kan, barang bawaan penumpang berarti barang yang langsung dibawa nih sama penumpangnya. Tapi kalau barang kiriman itu kan tidak sama penumpangnya. Nah, itu diatur lagi. Kalau untuk barang kiriman itu yang tadi saya bilang, Mas, dikenakan biaya masuknya 7,5% dan PPN 10%. Iya, kecuali 9 kategori barang itu. Itu untuk kepabeanan masuk begitu ya? Untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Tapi kalau untuk barang penumpang itu dia tarifnya 10%. Untuk bea masuknya dikenakan PPN dan PPH. Iya. Baik, Mbak Munawaroh, ini bisa memberikan contoh misalnya saya sudah membeli sepatu ya dari luar negeri seharga 1.000 US dollar. Ini kalau dihitung-hitungnya seperti apa? Ya, kalau untuk barang kiriman sama barang penumpang ya, Mas. Jadi saya punya asumsinya 2 nih ya, Mas ya. Untuk barang kiriman sendiri, untuk sepatu itu ada batasannya, Mas. Itu karena dari Permendaknya kita dibatasi cuma boleh 2. Dan secara perhitungan pajaknya untuk biaya masuk sepatu itu kena 30%. Biaya masuknya, dan dia dikenakan PDRI-nya, pajak dalam rangka impor, terdiri dari PPN-nya 11%.
PPh-nya dia 20% non NPWP. Kalau yang bersangkutan punya NPWP berarti ada pengurangan 10%. Maka dengan harga $1.000, ya tinggal dikalikan saja. Berarti pajaknya kalau dihitung-hitung sekitar 51%. Ya, tapi kalau untuk barang bawaan penumpang, bila dia membeli sepatu dengan harga $1.000, maka dia akan mendapatkan pembebasan $500. Ya, jadi akan mendapatkan potongan $500. Maka yang akan dikenakan pajak itu sisanya atau selisihnya. Yang dikenakan pajak berarti $500-nya itu. Dengan tarif dia masuknya 10%, PPN-nya 11% dan PPh-nya 15%, seperti itu. Kalau artinya penting sekali ya untuk bisa mengisi form ketika kita sudah tiba di Indonesia begitu ya, jangan sampai sembunyi-sembunyi karena justru itu untuk kebaikan kita agar bisa mendapatkan pembebasan begitu ya. Baik. Mas, jadi harus diberitahukan lebih dulu, lebih awal. Jadi kalau misalkan sudah ada pemberitahuan lebih awal, maka petugas pun kan akan mengecek nih, oh ya dia membawa barang bawaannya seperti apa aja nih gitu. Kalau sudah mendeklar, seperti kan kalau sekarang ada ECD ya, udah custom declaration-nya sudah by sistem tuh. Jadi kita bawa apa aja nih, kita declare gitu. Nanti petugas pun akan mengetahui dari hasil bawaannya itu, nanti akan menghitung seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Munoroh atas informasi yang sudah sangat jelas dan mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat mengenai literasi mengenai kepabeanan ini. Ya, terima kasih. Ya, Zila, Bayu dan juga pemirsa memang perlu sekali adanya koordinasi dan juga kolaborasi antara aturan dan juga penegakan hukum beserta dengan masyarakat yang juga taat untuk bisa membayar pajak dan jangan langsung marah-marah tapi juga lihat dulu kepada peraturan yang ada. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ketika Anda sudah tiba di Indonesia jangan lupa untuk mengisi form ataupun juga barang bawaan yang Anda bawa dari luar sehingga Anda bisa mendapatkan pembebasan sesuai dengan aturan yakni sebesar $500. Sementara demikian Bayu, Zila kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar melaporkan langsung dari kantor Bea Cukai. Ini jadi jelas gitu ya. Tadi dijelasin sama petugasnya juga dan juga tadi terkait dengan soal aturan ini mengenai adanya apa persyaratan yang harus dilakukan oleh kita baik itu pribadi maupun dari Justip tadi. Kalau kata Camar jangan marah-marah dulu katanya. Jangan marah-marah dulu, baik. Nah, pemirsa juga jangan marah-marah dulu karena mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat